Kalau kampanye itu memang sebetulnya mungkin kampanye kalau seandainya pemakaian pupuk itu di atas dosis, Pak. Berlebih lah kalau orang bilang. Pupuk kimia tetap diperlukan karena pupuk organik saat ini kan sebetulnya kalau kita bicara pupuk organik ini lebih cenderung ke pembenah tanah, Pak. Ya. Jadi bagaimana tanaman itu efisien menyerap pupuk dengan kondisi-kondisi unsur hara yang di dalam tanah. Jadi Ya. kalau seandainya ini bisa dipecah terkait kondisi tanahnya, diurai, itu akan lebih efisien pemakaian pupuknya. Itu aja sebetulnya memang saling menggantikan ini, Pak. Memang Ya. tidak bisa total kimia, tidak bisa total organik. Jadi ada combine yang saling mengisi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang menyiapkan beberapa video untuk mengapresiasi prestasi pembangunan pertanian, khususnya dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan agar ekspor dari komoditas pertanian terus ditingkatkan. Tentu selain itu tidak melupakan program untuk swasembada dan ketahanan pangan. Karena itu saya sudah bersama dengan Bapak Maryadi, Direktur Utama PT Pupuk Kujang. Apa kabar Pak Maryadi? Sehat, Alhamdulillah Pak Sadono, semoga sehat selalu. Iya, kalau tidak salah PT Pupuk Kujang ini salah satu dari 5 produsen pupuk di Indonesia yang tergabung di dalam holding PT Pupuk Indonesia. Nah, untuk PT Pupuk Kujang ini berapa Pak share-nya, terutama produk utama urea dan NPK untuk memenuhi kebutuhan nasional? Kalau kami informasikan, PT Pupuk Kujang adalah salah satu anggota holding Pupuk Indonesia yang ada di Indonesia tadi 5 anggota untuk produsen pupuk di PP Pupuk Indonesia, yang mana kita punya area di Cikampek untuk pabriknya. Kemudian juga kami sampaikan kita punya 2 pabrik urea. 2 pabrik urea yang masing-masing kapasitasnya 570.000 kali 2, jadi sekitar 1.140.000 ton. Itu yang pertama untuk pabrik urea. Kita memang pabrik yang agak tua lah, yang lama, yang berdiri tahun 75. Kemudian yang kedua pabrik kita di tahun 2005. Jadi memang yang baru 2005, kemudian yang lama 75, agak jauh. Kemudian yang kedua yang NPK, kita punya 2 pabrik juga, NPK 1 dan 2, masing-masing kapasitasnya lebih kurang 100.000, jadi ada 210.000 ton kapasitas kita di sana. Dan kalau kita bicara pupuk, untuk kapasitas pupuk Indonesia total itu 13.000, Pak. Ini kami salah satu yang mungkin kalau kita ranking dari 5 pabrik pupuk, kita ranking 4 di bawah Petrokimia, PKT, Pusri, Pupuk Kujang, kemudian baru PIM yang terakhir. Dan kalau kita lihat sesuai dengan market share, misalkan kita lihat di nasional, memang Kujang ini kalau kebutuhan pupuk ini kan yang terrekord di Kementan 23 juta ton ya. Kita cuman sekitar 1 juta ya, lebih kurang sangat kecil ya dibandingkan nasional kalau untuk Kujang. Demikian Pak untuk produksi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kebutuhan pupuk nasional, kemudian juga kalau kita share kepada
holding pupuk kita di posisi itu. Terima kasih. Ya, jadi dari 23 juta kalau seluruh grup pupuk Indonesia itu kira-kira 13 juta, Pak ya? 13 juta, 13 Jadi, juta. Kekurangannya ada apa, Pak? Dari mana? Dari pupuk swasta kalau begitu? Ini memang kalau itu kan kebutuhan potensi ya, 23 juta. Tapi kalau analisa teknis marketing itu lebih kurang sekitar 16 juta itu, Pak. Jadi memang sisanya memang ada beberapa impor tetap. Impor ini kan ada, kita tahu kan ada produk-produk NPK yang impor juga. Jadi tidak ada produk swasta di Indonesia, Pak ya? Ada, Pak. Swasta, makanya tadi yang impor kan swasta. Kemudian multinasional ada yang selaku trader itu mengimpor dari luar. Kemudian juga ada pabrik pupuk lokal ada, Pak. Kita kan tahu di sini ada Sentana juga punya produk, kemudian ada Pak Tani, ada produk. Kalau yang impor kan kita tahu ada NPK Mutiara itu Yara, importir. Nah, beberapa memang ada dan lokal-lokal yang kecil juga ada yang customize lah, misalkan punya pabrik pupuk yang kapasitasnya lebih kurang di bawah 10.000 juga ada yang mini-mini, Pak. Itu ada beberapa. Jadi kalau begitu untuk memenuhi kebutuhan nasional saja ini sekarang sudah gak kurang, Pak ya, nggak mungkin ekspor ya, seperti dulu kan pernah kalau nggak salah ekspor pupuk dari Indonesia itu. Kita untuk ekspor tetap ada, Pak, karena kan kadang-kadang musim-musim tertentu ini kan tidak musim ya, tidak musim tanam misalkan musiman kan, kalau pupuk ini kan musiman. Dan serapan ini kan tadi potensi ini kan kadang-kadang kondisi realnya mungkin tidak sesuai dengan potensi. Katakan ada agroklimat yang berubah, akhirnya kan tidak mupuk atau tidak nanam, itu juga akan merubah market kita sedikit. Kami sampaikan memang pupuk ini kita utamakan adalah untuk kebutuhan dalam negeri ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang kelebihan tadi karena kondisi agroklimat yang berbeda atau kebutuhan petaninya misalkan tidak nanam, itu akan kita alokasikan untuk ekspor. Dan ini tetap ada, Pak, walaupun jumlahnya relatif tidak sama setiap tahun. Kujang pun ada, kita ekspor tahun ini juga ada. Padahal kalau ekspor harganya lebih mahal, Pak ya? Saat ini luar biasa mahal, cuman kita tidak bisa karena kita kan harus ketersediaan dalam negeri dulu, Bu. Untuk ketahanan pangan kita tahu, kami juga selaku anak daripada Pupuk Indonesia, kita ada penugasan PSO subsidi, Pak. Subsidi ini harus kita penuhi total, kemudian juga yang non subsidi pun yang lokal juga kita sediakan. Nah, kalau seandainya semua sudah terpenuhi, kita baru ekspor. Padahal dari segi perusahaan kalau banyak ekspor lebih menguntungkan kan? Kalau saat ini selisihnya luar biasa, Pak, luar biasa gede, luar biasa gede. Jadi kalau seandainya tadi kapasitas 50% aja kita ekspor itu ya nilainya per kilogramnya cukup material. Tapi karena kondisi tadi kita ada penugasan, kemudian juga untuk ekspor kan kita harus izin ke Kementan juga melakukan analisa terkait ini. Kalau seandainya kebutuhan tetap tidak cukup untuk dalam negeri juga tidak disetujui. Ini kan harus berlapis untuk ekspor, Pak, izinnya gitu. Pak, tapi apa kapasitas pabrik tadi sudah maksimal, Pak? Artinya tidak bisa ditingkatkan lagi. Kita bisa untuk jangka pendek melakukan revamping, Pak. Jadi sebetulnya revamping ini kan salah satu upaya manajemen untuk memaksimalkan kapasitas tadi. Ya, supaya kita bisa di atas 100% lah misalkan. Kalau kapasitas 100% kan 1.100.000. Kalau kita ini bisa 115% kemarin dianalisa oleh teman-teman teknis. Nah, ini mungkin yang jangka pendek kita lakukan. Tapi kalau jangka menengah, memang kita ada rencana juga mengembangkan pabrik pupuk NPK mini. NPK ini untuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang customized, Pak.
kita juga create jangka menengah, mungkin tidak terlalu panjang, sekitar akhir tahun depan lah. Akhir tahun depan kita akan rilis NPK Mini. Kemudian juga di lebih kurang menengah kita ada rencana untuk pengembangan pabrik investasi baru, Pak. Investasi baru untuk urea. Ini memang kita harus koordinasi dengan holding, tapi ada roadmap kita kemarin yang di-challenge oleh pemegang saham untuk melakukan pertumbuhan terkait kinerja penjualan maupun kinerja organisasi di bottom line laba rugi harus meningkat signifikan 5 tahun terakhir, Pak. Ya, kami ada roadmap untuk mengembangkan pengembangan di aspek investasi. Jadi kalau melihat kebutuhan swasembada pangan, kemudian peningkatan ekspor, apalagi peluang penjualan di luar negeri lebih marginnya lebih besar, kenapa tidak justru ditingkatkan kapasitasnya gitu, Pak? Betul, memang ini kan tadi saya sampaikan, kita ada jangka pendek tadi, Pak, kita mengembangkan NPK, kita sudah masuk RKAP di tahun 2022, kita sudah rilis, sudah masuk di RJBP kita juga, kita akan kembangkan sana. Memang ini agak customize, salah satunya untuk NPK yang berbasis nitrat. Ini memang NPK yang head to head kalau bisa kita sejajar dengan Yara ini, kandungan dan seterusnya, supaya apa yang menjadi tadi RJBP atau target kita ke depan 5 tahun itu bisa kita penuhi dengan mengembangkan tadi, Pak. Potensi pasar semakin berkembang, walaupun beberapa titik mungkin persaingan juga lebih ketat, tapi intinya market tetap berkembang. Kita berharap ini bisa menjadi challenge untuk Pupuk Kujang untuk meningkatkan pendapatannya di masa-masa yang akan datang. Bapak tadi mengatakan ada customize ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau petani. Nah, kalau produk PT Pupuk Kujang ini agak beda nggak, Pak, dengan PT pupuk yang lain sehingga hanya cocok untuk di daerah tertentu misalnya gitu? Kalau yang kita produksi, Pak, untuk yang subsidi itu standar, Pak. 15, 10, 12 yang terakhir, itu kemudian dulu 15 triple kita punya, kemudian itu standar, itu sama, di seluruh pabrik pupuk punya. Kita juga ada produk 16 triple, ini juga diproduksi oleh Petro ada, cuman yang ada satu produk NPK 3068, itu yang tidak diproduksi oleh komposisi ini, tidak diproduksi oleh pabrik pupuk lain. Dan ini memang spesifikasi 3068 itu lebih cenderung ke tanaman semusim, kayak padi, Pak. Ini memang marketnya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini. Untuk yang 3068, itu berbeda dengan komposisi yang dikeluarkan oleh pabrik pupuk Indonesia, terutama di luar Pupuk Kujang. Jadi kalau begitu yang lain bersifat seperti umum, Pak, ya, artinya didistribusikan di mana saja nggak ada masalah gitu ya, Pak? Betul, betul, itu umum, Pak. Tinggal nanti mungkin nambah komposisi pupuk tunggal apa gitu. Umum, kalau itu kan yang tadi kami sampaikan yang pertama umum. Ya. Itu yang customize berdasarkan wilayah ya, Pak, berdasarkan jenis tanah. Kalau customize yang menyesuaikan benih ada nggak, Pak? Bapak kan pengalaman di PT Pertani dan Sangyang Sri katanya. Ya, betul, betul, Pak. Betul, kami besar di Pertani, kemudian terakhir ditugasin di SHS. Itu kalau untuk tanaman padi, varietas itu kelihatannya tidak ada pengaruh nyata, Pak, terkait jenis pupuknya atau komposisinya. Cuman mungkin tanaman padinya ini memang
harus customize berbeda dengan misalkan tebu, misalkan kelapa sawit. Jadi kalau termasuk mungkin unsur tadi tanah, Mak, tanah. Jadi memang dual ini mungkin jenis tanaman itu bukan varietasnya, Pak, tapi jenis tanamannya dan kondisi tanah, Pak. Yang kita customize, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk pengembangan market yang customize, terutama masih berbasis ya mungkin kita masih menganalisa, kemudian melakukan survei, kemudian juga riset untuk case-case ini, tapi sudah kita lakukan dengan Sang Yangsri, Pak. Kita punya 1.000 hektar kemarin melakukan customize, dan alhamdulillah tingkat keberhasilan cukup material. Dari rata-rata biasanya 5 ton, 5,5 ton, bisa 7 sampai 8 ton. Ini memang ini bukan ubinan, tapi fakta diterima di pinggiran padi, mungkin yang nanti akan kita kembangkan customize tadi, Pak. Mungkin kita uji dulu, cuman memang arealnya harus minimal ya ada ya. Istilahnya skala ekonomisnya ada. Kita akan create di sana gitu. Pak, ini yang didorong bisa ekspor. Kalau dari pertanian pangan kan kelihatannya sulit, sehingga kelihatannya perkebunan ini yang bisa didorong. Nah, kalau untuk pabrik pupuk, Pak, sebenarnya lebih lebih visible mana melayani yang subsidi itu dengan yang untuk perkebunan, Pak? Ini memang kalau kita bicara untuk PSO ini kan penugasan, Pak. Memang untungnya sudah dihitung betul, termasuk biaya-biaya yang ada di sana yang ditanggung oleh pemerintah itu. Kalau seandainya Malaysia juga dikurangi menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau kondisi market sekarang memang kalau kita pilih ABC ya mungkin sangat menguntungkan yang free market tadi, Pak, perkebunan atau ekspor. Cuman kan penugasan ini kita juga ada selaku perusahaan yang mana kita bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan nasional, Pak. Makanya kita tidak terlalu berhitung itu, ini penugasan yang harus kita lakukan dan kita evaluasi untuk pelayanan tadi PSO kita maksimal juga di dalam negeri. Jadi saya tidak melihat misalkan menguntungkan mana, tapi ini kan penugasan itu kan berbeda. Ini juga menguntungkan kita. Kita kan korporasi untuk BUMN bukan hanya mencari laba, Pak. Tapi ada unsur sosial yang harus kita create, kita sampaikan kepada masyarakat gitu, Pak. Kalau proporsi, Pak, artinya yang untuk PSO berapa persen, yang free market berapa persen? Saat ini 70% PSO, Pak. Kebetulan untuk Kujang ini karena wilayahnya di Jawa, memang komposisinya lebih besar PSO. Oh. Ini berbeda dengan pupuk Kaltim yang kebalik gitu, Pak. Oh. Nah, itu seperti itu jadi. Jadi kalau dari margin keuntungan pasti Kujang lebih rendah gitu ya, Pak, kira-kira ya. Untuk saat ini betul. Untuk saat ini betul. Untuk komposisi per margin per kilogramnya kita lebih rendah. Pak Mariadi, ini kan sekarang banyak sekali ya kampanye, bahkan dilakukan juga oleh pemerintah untuk tidak menggunakan pupuk kimia. Ini seperti apa, Pak? Eksistensi dari pabrik-pabrik pupuk ini? Kalau kampanye itu memang sebetulnya mungkin kampanye kalau seandainya pemakaian pupuk itu di atas dosis, Pak, berlebih lah kalau orang bilang. Pupuk kimia tetap diperlukan karena pupuk organik saat ini kan sebetulnya kalau kita bicara pupuk organik ini lebih cenderung ke pembenah tanah, Pak. Jadi bagaimana tanaman itu efisien menyerap pupuk dengan kondisi-kondisi unsur hara yang di dalam tanah. Jadi kalau seandainya ini bisa dipecah terkait kondisi tanahnya, diurai, itu akan lebih efisien pemakaian pupuknya. Itu aja sebetulnya, memang saling menggantikan ini, Pak. Memang tidak bisa total
kimia, tidak bisa total organik. Jadi ada combine yang saling mengisi, Pak. Nah, sekarang mengenai bahan baku, Pak. Apakah tersedia cukup termasuk nanti itu tadi perluasan peningkatan produksi yang akan datang itu? Kalau bahan baku memang kalau untuk pupuk urea, Pak, ini memang 70% adalah gas. Ya. Ini yang menjadi saat ini kan ketersediaannya memang saat ini cukup baik, Pak. Kita punya kepastian sampai tahun 2030. Ya. Kemudian nanti kontrak baru dan dengan adanya temuan sumber baru gas, ya semoga ini tidak ada kendala terkait bahan baku. Untuk urea, Pak, karena urea ini kan bahan bakunya selain kalau lainnya kan udara sama air itu no isu lah, itu kekayaan alam kita yang bisa kita ambil. Itu komposisinya untuk membuat komposisi urea. Kemudian kalau yang NPK ini kan bahan bakunya selain nitrogen, urea sendiri atau ZA itu juga ada komponen impor, Pak. Ya. Komponen impor ini ada kaliumnya KCl, potasium ya itu impor, kemudian fosfatnya itu kita juga impor. Ini yang memang ketersediaannya sangat tergantung kepada ketersediaan luar negeri ini yang NPK, Kalau yang urea semuanya komposisinya dalam negeri itu, Pak. Gitu. Baik, Pak. Tadi yang bahan bakunya gas, mungkin nggak misalnya nanti pabrik pupuk itu tidak terpusat di satu tempat, tapi juga punya pabrik-pabrik mungkin lebih kecil di tempat-tempat yang dekat dengan gas misalnya, karena misalnya di daerah Kasaya, gitu ya, kawasan di daerah Blora itu kan produk gasnya tinggi. Nah, mereka sebenarnya ingin di situ ada pabrik pupuk. Mungkin nggak, Pak, itu? Mungkin, Pak. Jadi kami juga pernah melakukan FS, Feasibility Study di Probolinggo ya. Di Jawa Timur, beberapa titik, kemudian salah satunya juga kita di Sulawesi Tengah. Memang ini yang menjadi titik krusial adalah ketersediaan gas dan harga gas. Ya. Nah ini karena ini komposisi 70% menjadi faktor yang dominan untuk komoditas urea, Pak. Memungkinkan, cuman memang minimal ya kapasitas kita yang ekonomis ya tadi, kayak di Kujang 570.000 ton. Kalau yang mini-mini karena ini teknologi tinggi, Pak. Jadi agak khusus lah ini untuk urea. Jadi tergantung ketersediaan gasnya juga, Pak, kalau gitu ya. Jadi artinya cukup apa tidak gitu. Ya. Sumber gas, ketersediaan diestimasi sekian tahun, kemudian juga harga gasnya. Baik, Pak, mungkin masih ada lagi, Pak, program-program apa ini kan BUMN ini kan selalu kelembagaannya kegiatannya itu kan diperbarui terus. Kalau PT Pupuk Kujang ini ke depan apa, Pak, yang akan dilakukan? Kami ada program istilahnya mendekatkan diri kepada petani, Pak. Salah satunya dengan ada program agrosolusi yang namanya Makmur. Program Makmur ini adalah program yang di-create oleh Pupuk Indonesia yang mungkin salah satu Kujang pilot project yang awal dulu, sampai sekarang juga kita create supaya kita dekat ke petani. Nah, tujuan daripada program Makmur ini adalah memastikan bahwa produksi petani itu tinggi, meningkatkan produktivitas, kemudian juga memastikan ada pembelinya off-taker. Kemudian yang ketiga juga terkait pendanaan, Pak. Kita meng-arrange dengan perbankan, kemudian juga asuransi, kemudian juga kita punya satu item ada di sana ada pemerintah daerah lewat penyuluh pertanian, kemudian juga ada lembaga pendidikan yang kita libatkan di sana. Ini program Makmur ini untuk Kujang saat ini kita target kita 10.000 hektar.
kemudian tahun depan 40.000 hektar akan meningkat terus Pak. Dan kita berharap tahun berikutnya akan di tahun 2025 kita meningkat ratusan ribu yang kita bisa adjust di sana. Nah ini upaya kami salah satunya untuk bagaimana petani ini kita adopsi, kita suluk, kita kasih pengertian terkait bagaimana pendampingan kita selaku produsen pupuk, kita bisa mengawal mereka. Agar intinya ini pelayanan purna jual lah, supaya ke depan kalau seandainya kita sudah tiba di era market yang sangat kompetitif, kita lebih dekat dengan konsumen kita. Ini jadi programnya agak close loop ini, tertutup sedikit Pak. Jadi kita berharap salah satu upaya kita untuk membuat pupuk ini sesuai dengan tadi customize konsumen, kemudian juga program ini kita arrange, kita arahkan supaya mereka terbiasa dengan kelembagaan, ada perbankan di sana, bankable lah ibaratnya, walaupun ini kita harus berjuang keras. Kemudian kita ringkan dengan off-taker, ada pembelinya. Kalau pemerintah kan ada bulog, cuman kami meng-arrange ini dengan penggilingan padi yang cukup gede. Cukup gede, ataupun mungkin mitra-mitra lain yang punya tugas ataupun punya kapasitas untuk sebagai off-taker. Jadi ini saling menguntungkan, Pak. Kita bisa menjamin harganya tadi, menjamin produksinya gitu. Sehingga pendapatan petani kita harapkan akan meningkat gitu. Baik Pak, ini menarik. Saya mungkin terakhir pertanyaan saya. Ada anggota DPRD di Jawa Tengah yang menghitung lebih sederhana. Jadi kenapa persoalan petani ini sulit? Kan selalu bahwa penghasilannya itu tidak sesuai dengan apa yang pengorbanan atau ongkos produksi. Kata dia mengatakan, Pak, itu sederhana Pak. Kalau setiap petani itu bisa mendapat penghasilan setara UMR katanya dia itu. Nah, dengan harga yang bisa menjamin itu saya kira persoalan petani selesai itu Pak. Nah, itu pernah nggak Pak dicoba disimulasi gitu? Betul Pak. Kita coba untuk tidak as usual Pak. Salah satunya dengan peningkatan teknologi tadi Pak, pengawalan dari peningkatan produksi. Dengan hektar yang sama, dengan input yang tidak lebih besar, itu berharap ada peningkatan di atas 20%, dari 5 ton sampai ke 7 ton. Nah ini dengan peningkatan produksi yang cukup baik, kita berharap apa yang menjadi tadi keluhan-keluhan petani bisa kita atasi. Kemudian juga keluhan terhadap pasar Pak. Ini kadang-kadang kan kalau musim panen jatuh, nah ini kita berharap ada jaminan pasarnya. Supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, itu di akhirnya pada saat panen juga mereka bisa nikmati. Kita berharap ini akan memberikan manfaat yang lebih baik lah. Karena memang biasanya selain tadi produksinya kita rendah atau tidak sesuai dengan estimasi, juga pas panen tiba-tiba kok tidak ada yang beli atau harganya jatuh. Nah kita berharap ini kita menyelesaikan, kita harap ini bisa kita selesaikan case-case seperti ini gitu. Iya. Ini yang menjadi visi kita ke depan, Pak. Baik, Pak Mariadi, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, baik kepada para petani, pada pemerintah daerah, atau pada mereka-mereka yang bergerak di bidang pertanian. Monggo, Pak. Oke, saya berharap untuk petani memang pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia dan apapun namanya menyediakan pangan bagi masyarakat itu adalah pekerjaan amal ibadah yang bukan hanya amal ibadah dunia tapi juga akhirat. Kemudian juga bagi pemegang kebijakan memberikan support terhadap petani juga ibadah Pak. Apapun namanya ketahanan pangan ini adalah amanah kita untuk going concern selaku tadi bagaimana kita meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pendapatan di akhirnya itu salah satu upaya kita bersama lah untuk memakmurkan petani kita supaya mereka bisa going concern Pak, tidak istilahnya
bertani sambilan lah ibaratnya, atau meninggalkan profesi petani. Nah ini petani ini harus kita jaga sebaik-baiknya supaya kita sendiri, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga mereka. Ya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Mariadi, Dirut PT Pupuk Kujang yang telah menyampaikan beberapa hal yang menarik, termasuk bagaimana membela petani supaya hasil akhir pendapatannya benar-benar cukup layak dan membuat mereka sejahtera, karena tugasnya mulia untuk menyediakan pangan untuk bangsa. Terima kasih Pak Mariadi. Matur nuwun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.